Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, NIM 24MJ060. Saya dari Universitas Teknologi Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur bagan organisasi di PT Cahaya Nusantara. Baiklah, kita lanjut ke bagan organisasi. Yang pertama yaitu ada pimpinan. Di bawah pimpinan yaitu ada pemasaran, produksi, sekretaris, keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Di tingkat ketiga yaitu ada staf-staf. Yang pertama ada staf A, ada staf B, ada staf D, ada staf E, staf F, sampai staf G. Baiklah, yang pertama ada pimpinan. Pimpinan itu bertugas untuk bertanggung jawab, untuk mengarahkan, mengatur, serta mempengaruhi orang lain untuk berkelompok agar dapat bertahan, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada pemasaran. Pemasaran bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemasaran dan memperkenalkan produk untuk minat konsumen. Tiga ada produksi. Produksi bertanggung jawab dalam mengawasi proses pembuatan barang agar sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat ada sekretaris, yaitu membantu pimpinan dalam pengolahan surat-surat serta menjaga kelancaran komunikasi. Baiklah, yang kelima itu ada keuangan. Keuangan yaitu untuk pengelolaan keuangan perusahaan seperti pencatatan transaksi, pengelolaan kas, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran dana. Yang keenam yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Bagian yang mengatur sumber daya manusia dalam perusahaan meliputi perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan. Yang saya butuhkan dalam perusahaan ini adalah bagian keuangan. Kenapa? Alasan saya membutuhkan bagian keuangan karena dalam perusahaan ini untuk mengatur pengeluaran dan pembiayaan masih belum bisa dijangkau oleh satu orang. Kita membutuhkan 2 orang untuk penempatan kerja, tugas mencatat pengeluaran, menjaga keuangan atau dana perusahaan, mengatur dan mengeluarkan dana spesifikasi pekerjaan yang saya butuhkan. Selanjutnya, spesifikasi pekerjaan yang saya butuhkan. Yang pertama, tingkat pendidikan kerja. Pekerja harus lulusan S1 manajemen keuangan. Yang kedua, jenis kelamin. Pekerja jenis kelaminnya yaitu perempuan. Yang ketiga, keterangan fisik pekerja harus bagus. Yang keempat, pengalaman kerja. Pengalaman dalam bidang keuangan. Yang kelima, pas foto 3x4. Yang keenam, status perkawinan belum kawin. Yang ketujuh, umur pekerja minimal 23 tahun sampai maksimal 45 tahun. Selanjutnya, orientasi karyawan baru. Yang pertama ada penghasilan. Penghasilan adalah imbalan yang diterima pegawai dari perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Contoh, seseorang karyawan menerima gaji pokok per bulan, ditambah tunjangan makan dan uang lembur jika bekerja melebihi jam kerja. Yang kedua, jam kerja. Jam kerja adalah waktu yang ditetapkan oleh perusahaan bagi pegawai untuk melaksanakan tugas pimpinan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Contohnya, memberikan ketentuan atau peraturan apabila karyawan telat atau pulang cepat. Yang ketiga, hak cuti adalah hak pegawai untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu dengan tetap, memperoleh izin dan upah sesuai ketentuan. Contohnya, pegawai yang telah bekerja selama 1 tahun berhak atas cuti tahunan 12 hari. Jika pegawai sakit dan menampilkan surat dokter, maka cuti sakit tetap dibayar. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang disediakan perusahaan untuk penunjangan pekerjaan dan kesejahteraan pegawai. Contohnya, perusahaan menyediakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta alat-alat kerja seperti komputer dan ATK.
Nomor 5, perihal pensiun. Pensiun adalah hak pegawai untuk memperoleh jaminan pensiun setelah tidak lagi bekerja karena mencapai usia tertentu. Contohnya, pegawai yang memasuki usia pensiun menerima dana jaminan hari tua atau dari BPJS ketenagakerjaan yang dikumpulkan selama masa kerja. Adapun kriteria penilaian karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada pengalaman kerja. Baiklah, pengalaman kerja adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh seseorang melalui keterlibatan langsung dalam suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu sehingga mampu memahami tugas, tanggung jawab dan situasi kerja dengan lebih baik. Yang kedua yaitu pengetahuan kerja. Ya, pengetahuan kerja adalah pemahaman seseorang tentang tugas, prosedur, aturan dan teknik yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan agar pekerjaan dapat diselesaikan secara benar dan efisien. Yang ketiga yaitu kewajiban yang ditaati. Kewajiban yang ditaati adalah tanggung jawab dan aturan kerja yang harus diperoleh oleh setiap pekerja sesuai dengan peraturan perusahaan. Oke, yang ketiga, kewajiban. Kewajiban yang ditaati. Kewajiban yang ditaati adalah tanggung jawab dan aturan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap pekerja sesuai dengan peraturan perusahaan, norma, serta etika kerja yang berlaku. Yang keempat, yaitu keikhlasan. Keikhlasan kerja. Keikhlasan kerja adalah sikap bekerja dengan niat yang tulus, jujur dan tanpa paksaan, serta tidak mengharapkan imbalan di luar hak yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu pencapaian tingkat kerja. Pencapaian tingkat kerja adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan target, standar, dan kualitas kerja yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu tingkat kesabaran dalam kerja. Tingkat kesabaran dalam kerja adalah kemampuan seseorang untuk tetap tenang, tekun, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tekanan, masalah, atau tantangan selama dia bekerja. Yang ketujuh ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta menerima konsekuensi atas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Yang kedelapan, sopan santun. Sopan santun adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesopanan, penghormatan, dan etika dalam berinteraksi dengan atasan, rekan kerja maupun pihak lain di lingkungan kerja. Yang kesembilan, pemakaian alat kerja. Pemakaian alat kerja adalah kemampuan dan kepatuhan dalam menggunakan peralatan kerja sesuai dengan fungsi, prosedur, dan standar keselamatan agar pekerjaan berjalan aman dan efektif. Yang ke-10 yaitu pengembangan karakter. Pengembangan karakter kewirausahaan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku mandiri, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko, serta bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola peluang usaha. Adapun kriteria penilaian metode checklist sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan teliti dan minim kesalahan. Bekerja dengan teliti dan minim kesalahan adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan fokus sehingga hasil kerja akurat serta kesalahan dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu berkomunikasi baik dengan atasan dan rekan kerja. Komunikasi baik dengan atasan dan rekan kerja adalah kemampuan menyampaikan dan menerima informasi secara jelas, sopan, dan efektif guna mendukung kerja sampai serta kelancaran pekerjaan. Yang ketiga, bersikap jujur dan bertanggung jawab.
Bersikap jujur dan bertanggung jawab adalah perilaku pekerja dengan kejujuran, tidak melakukan kecurangan, serta bersedia mempertanggungjawabkan setiap tugas dan keputusan yang diambil. Yang keempat, tanggap terhadap instruksi dan perubahan. Tanggap terhadap instruksi dan perubahan adalah kemampuan memahami, menyesuaikan diri, dan melaksanakan arahan atau kebijakan baru dengan cepat dan tepat. Yang kelima, disiplin. Disiplin menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Disiplin menyelesaikan tugas dengan tepat waktu adalah sikap patuh terhadap jadwal kerja dan tenggat waktu yang telah ditetapkan sehingga pekerjaan selesai sesuai rencana. Yang keenam yaitu ketepatan. Ketepatan dalam mencatat transaksi keuangan. Ketepatan dalam mencatat transaksi keuangan adalah kemampuan mencatat setiap transaksi secara benar, lengkap dan sesuai dengan bukti transaksi agar laporan keuangan akurat. Yang ketujuh yaitu memahami alur kas perusahaan. Memahami alur kas perusahaan adalah pengetahuan tentang proses keluar masuknya uang perusahaan, mulai dari penerimaan, pengeluaran, hingga laporan keuangan. Yang kedelapan, menjaga kerahasiaan data kerja perusahaan. Menjaga rahasia data kerja perusahaan adalah sikap bertanggung jawab dalam melindungi informasi penting perusahaan agar tidak disalahgunakan atau diketahui oleh pihak yang lain.